Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi para penonton. Kami dari Teknik Mesin 23, kelompok 77 akan menjelaskan mengenai electric starter ataupun kickstarter pada sepeda motor. Seperti yang kita ketahui, sepeda motor menggunakan mesin bakar, di mana mesin ini dapat menghasilkan kerja secara terus-menerus selama terdapat input dari bahan bakar. Nah, namun pertama-tama mesin ini akan membutuhkan semacam momentum awal atau gerakan awal sebelum siklus tadi dapat bekerja terus-menerus. Nah, dari untuk itu digunakanlah electric starter. Nah, dari namanya sendiri kita bisa memprediksi bahwa alat ini menggunakan arus listrik untuk menghasilkan putaran awal bagi mesin. Nah, lalu tadi dikatakan putaran dengan listrik. Maka berarti alat ini sama saja dong dengan motor listrik. Bisa dibilang alat ini memiliki konsep yang sama. Perbedaannya terdapat pada jenis output putaran yang dihasilkan kedua alat ini. Pada starter, putaran yang dihasilkan memiliki sifat apa ya? Memiliki torsi yang besar, namun hanya menghasilkan putaran untuk waktu yang sebentar saja. Jadi high torque burst bisa dibilang putarannya itu ya. Sedangkan pada electric motor, dia menghasilkan putaran yang continuous untuk waktu yang panjang, namun biasanya dengan torsi yang tidak begitu kuat. Namun bagaimana dengan cara kerjanya? Pertama-tama, perlu diingat bahwa bagian pada starter motor ini biasanya dilengkapi dengan sebuah solenoid. Nah, solenoid ini berfungsi sebagai semacam switch yang akan menghubungkan baterai dengan starter itu sendiri. Nah, pertama-tama kita mulai dari ignition switch, di mana setelah ignition switch dinyalakan, suatu kendaraan tersebut, semua sistem elektrikalnya akan menyala. Dan pada kasus ini, solenoid akan terhubung dengan baterai dan menyala. Lalu setelah itu terdapat juga yang disebut dengan neutral safety switch yang memastikan bahwa kendaraan tersebut berada pada gigi netral pada saat akan dinyalakan. Nah, apabila semua sistem elektrikal sudah menyala dan sudah pada kondisi netral, maka solenoid tinggal menunggu komen dari start button. Di mana ketika start button ditekan, maka solenoid akan menerima perintahnya untuk membuka aliran antara baterai dengan starter motor, dan starter motor pun akan menerima arus listrik untuk menghasilkan putaran awal pada mesin. Oke, selanjutnya ada yang namanya Kickstarter. Apa sih nih Kickstarter? Sebenarnya sama kayak elektrik, cuman di sini tuh secara manual. Maksudnya manual apa sih? Nah, oke, nanti kita bahas. Pokoknya komponen ini tuh lebih dikenal sebagai starter manual. Jadi tuh ini ada di beberapa sepeda motor agar tidak selalu menggunakan cara menghidupkan berbasis elektrik. Ya, cara kerjanya gimana? Sebenarnya cara kerjanya simple, yaitu dengan menekan atau menginjak engkol secara manual menggunakan kaki. Makanya itu disebut manual kan. Sehingga memutar poros engkol yang menyebabkan terjadinya siklus pembakaran yang akan menyalakan motor tersebut. Oke. Manfaat-manfaatnya apa sih sebenarnya? Jadi yang pertama itu untuk menjaga electric starter agar tidak mudah rusak karena penggunaan electric starter secara terus-menerus tidak baik untuk keberlanjutan komponen tersebut sehingga sesekali perlu menggunakan engkol manual. Lalu agar membuat aki lebih irit, menghidupkan motor dengan cara manual dapat menghemat aliran listrik sehingga akan membuat aki lebih irit dan tidak cepat shock. Lalu, untuk membuat sirkulasi oli lebih lancar juga. Hal ini karena tenaga yang dikeluarkan saat menginjak komponen ini besar, sehingga memberikan tekanan tersendiri dan membuat sirkulasi oli lebih lancar. Nah, tapi komponen ini tuh harus sering digunakan agar tidak mengalami kemacetan dan perhubungannya tidak berkarat. Sekian, terima kasih atas penjelasannya.